Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tahaddus bi nikmatillah. Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita keafiatan, kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan untuk niat kita mengharapkan ridho, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dalam kita sama-sama mudzakarah, kita saling mengingatkan, kita munasahah, kita saling menasihati, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Pada malam hari ini kita lanjutkan, kita mentelaah bersama, kita mengambil faedah dari yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab yang telah dibuka dalam muhadharah sampai dan dibukukan dalam kitab Tafsir Juz Amma. Kita masih pada ayat-ayat terakhir dari surat An-Nazi'at. Pada pekan sebelumnya kita membaca bersama faedah yang sangat banyak sekali dari bagaimana kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya, dalam ayat antara itu dikatakan inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kemudian di sini masuk kita pada ayat berikutnya. Qala asy-syekh rahimahullah taala membawakan ayat Antum asyaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada kita untuk menegaskan atau menetapkan bahwasanya kebangkitan itu pasti terjadi. Jadi ayat yang mengatakan atau yang kita dengarkan tadi, a'antum asyaddu khalqan amis sama. Jadi apa secara terjemahannya? Apakah kalian wahai manusia lebih dahsyat, lebih kuat penciptanya daripada penciptaan langit? Banaha. Jadi di situ saya sini mengatakan kalau membaca itu sepantasnya kalau orang yang membaca ayat ini tidak langsung disambung. Jadi tidak dibaca antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, tapi kita saktah di situ, kita berhenti. Jadi antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Nah, karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada orang musyrikin pada saat itu, yaitu karena mereka ini menustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya hari kebangkitan. Karena mereka bertanya,
mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan bisa menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur lebur menjadi debu, telah terurai menjadi debu, menjadi tanah? Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "A antum asyaddu khalqan amis sama?" Jawabnya tentunya sudah kita maklumi semua pada setiap manusia, tentunya langit itu lebih dahsyat, lebih kuat atau lebih detil, lebih besar perkaranya dalam penciptaan daripada dengan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sungguh benar-benar penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi banyak manusia tidak mengetahui. Nah, banaha di sini jelaskan oleh saya bahwasanya kata-kata ini atau jumlah atau kalimat ini tidak terkait dengan kata-kata sebelumnya atau jumlah sebelumnya itu antum asyaddu khalqan amis sama. Oleh karena itu seperti tadi dijelaskan, sepantasnya bagi imam atau bagi kita yang membaca ayat ini dipotong ayatnya itu antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Jadi begitu bacanya. Ya sebenarnya kita juga terima dari guru kita seperti itu. Di antaranya dulu salah seorang guru atau dua orang guru yang pernah kita belajar itu Ustaz As-Syekh Ali Jabir rahimahullah taala dan Ustaz Abdul Aziz. Waktu diajarkan ini kita di lawatan itu yang seperti itu bacaannya. Waktu kita belajar mengaji juz amma ini. Jadi antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Jadi di setelah sahbah latifah kita baru membaca ulang. Nah di sini dijelaskan oleh saya. Jadi sana kemudian yastanifu yaibul banaha. Jadi jumlah ini istinafi ini dibayani automatisan. Jadi kenapa diulang atau dimulai baru dengan pada dalam satu ayat itu untuk menjelaskan besarnya agungnya penciptaan langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala banahani ay Allah Subhanahu wa taala membangun atau mendirikan langit itu sebagai penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain bahwasanya dengan kekuatan was-samaa'a banainaha bi'aidin ay biquwatin. Jadi dan demi langit yang kami bina, kami bangun, kami tinggikan dengan kekuatan. Mungkin kita sebagai manusia kita mungkin mengira bi'aidin dengan tangan, bukan. Jadi ini adalah masdar dari ada yaitu artinya kuwah. Jadi sebagaimana rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit itu dari bumi, diangkat tanpa adanya tiang. Subhanallah jemaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengangkat langit itu, meninggikannya tanpa ada tiang. Ya kalau kita pasti kalau ada di atas kita pasti dia seperti tiang di masjid kita lihat. Tetapi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allah Subhanahu wa taala mendirikan atau mengangkat langit itu tanpa ada tiang. Nah, adapun manusia tentunya sebenarnya dalam ayat ini dikatakan fasawwaha, jadi ai ja'alaha mustawiyatan tamatan kamilatan kama Allah taala fi khalqil insan. Jadi fasawwaha artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu sempurna. Jadi sempurna, tidak ada cacat sama sekali, tidak ada kekurangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang manusia, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi fasawwa, jadi sawwaka, jadi disempurnakan penciptaannya. Ay ja'alaka sawiyan tamal khilqah. Jadi Allah SWT menjadikan manusia ini sawiyan, artinya sempurna penciptaannya. Kemudian demikian juga tentunya langit, kadzalika as-sama. Jadi kemudian juga langit Allah jadikan dia sempurna penciptaannya. Kemudian di sini Allah Syekh membawakan ayat lanjutannya wa aghtasha lailaha
Yani aghtasyahu ay adlamahu, dijadikan langit itu dia ada gelap malamnya. Jadi walai, jadi wa aghtasyalailaha. Jadi malam Allah jadikan itu dia gelap gulita, ya. Jadi walailu mudlimun, jadi malam itu gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain katakan wa ja'alna laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsira. Kemudian Allah jadikan langit, Allah jadikan malam dan siang sebagai dua ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Famahawna ayatal lail, maka kami hapus, maksudnya jadikan gelap itu malam, dan kami jadikan ayat atau pada siang hari itu yang terang benderang, bercahaya. Kemudian di sini dalam surat berikutnya wa akhraja duhaha, yakni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya matahari yang dikeluar pada siang hari itu setiap hari dari tempat terbitnya, kemudian terbenam di tempat terbenamnya di maghrib sana, jadi terbit di masyriq, kemudian terbenam di maghrib. Jadi kata masyriq itu maksudnya di istilah kita dengan timur itu maksudnya adalah tempat terbitnya matahari. Sedangkan maghrib kalau kita kan kata barat atau mungkin sekarang ini ada di negeri-negeri maghribia, maksudnya karena di sana ujung kita lihat itu matahari akan terbenam. Jadi maghrib, negara-negara maghrib dan negara Maroko, Aljazair dan seterusnya. Jadi maghrib itu tempat ghurubus syams, jadi tempat terlihat oleh kita dengan mata telanjang ini, di sana tempat terbenamnya matahari. Wal arda ba'da dzalika akhraja minha ma'aha wa bar'aha. Kemudian setelah itu dahaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Dan sebenarnya penciptaan, walaupun di sini dikatakan lebih dahulu langit, tapi hakikatnya penciptaan itu lebih dahulu penciptaan, yaitu penciptaan bumi. Yani nanti dalam ayat yang lainnya dijelaskan seperti itu. Jadi akhraja duhaha, yani dan seterusnya wal arda ba'da dzalika dahaha. Yani setelah penciptaan langit dan bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala dahaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Ini bayyana Subhanahu wa taala ad-dahu di sini artinya akhraja minha ma'aha wa waraha. Jadi dahaha itu dijelaskan dalam ayat berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi itu air. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dari bumi itu mar'aha. Jadi pohon-pohonan, tempat di situ kita menggembala hewan ternak kita dan seterusnya. Dan sini jelas oleh saya sini wa kanatil ardu makhluqatan qabla sama, kama Allah taala, sesungguhnya penciptaan bumi ini adalah sebelum penciptaan langit. Sebagaimana dalam Allah dalam berfirman ayat yang lain, qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi ihtiyan aw'an aw karhan qalata ataina ta'iin faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Kemudian Allah berfirman menjelaskan tentang penciptaan itu lebih dahulu daripada bumi daripada langit. Yang tujuh, apakah, katakan wahai Muhammad, apakah kalian ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dalam masa 2 hari, dan kalian menjadikan Allah itu tandingan-tandingan? Adalah dialah Rabbul Alamin, dialah menciptakan, mengatur alam semesta ini. Setelah diciptakan, ditumbuhkan, tadi dikeluarkan airnya, mata air, dikeluarkannya berbagai macam makhluk-makhluknya, kemudian diberkahi di situ, diukur, ditakar seluruhnya, ukuran-ukurannya, itu semua dalam waktu masa 4 hari. Ini sebagai jawab bagi orang bertanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas langit. Nah, itu
sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yastawi, ay Allah fis sama mustawin ala arsy. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit bersemayam di atas arsy. Ada satu faedah sedikit jemaah tentang masalah akidah tentang Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit ini sebagai perkataan Ibnu Abbas. Jadi mungkin terbayang oleh sebagian karena belum sampai itu penjelasan itu kepada mereka. Jadi kalau memang Allah itu beristiwa di atas langit, mungkin bertanya seperti itu, berarti Allah itu membutuhkan tempat. Ya, berarti Allah itu membutuhkan tempat. Jadi membutuhkan tempat. Tidak. Jadi itu hanya untuk menunjukkan bahwa Allah itu ulu, Allah itu berada di atas, ketika di atas langit sana bersemayam di atas arsy. Itu maksudnya adalah apa? Ada penjelasan Ibnu Abbas, itu ba'inun min khalqihi. Jadi ba'inun itu secara bahasanya terpisah dari makhluknya. Jadi bukan berarti seperti mungkin kalau kita bayangkan seperti seorang raja duduk di atas singgasananya, ya. Tapi tidak seperti itu. Tetapi dijalan oleh Imam Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dalam penjelasan dalam kitab Tahwa itu, jadi ba'inun min khalqihi, jadi terpisah dari makhluknya. Jadi tidak berarti Allah itu mustawin ala arsyihi, itu Allah SWT duduk atau berada di atas arsy, itu membutuhkan arsy, tapi tidak sama sekali jemaah. Itu Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit bersemayam di atas arsy. Jadi tidak kita la nuqayyid, jadi kita tidak bertanyakan bagaimananya, karena memang sebenarnya dalam sudah kita mungkin pernah dengar dan sering dengar insyaallah. Jadi tentang masalah istiwa ini, al istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alun anhu bid'ah. Jadi al istiwa, Allah bersemayam di atas arsy, itu maklum, itu sudah dimaklum secara bahasa. Wal kaifu, kita tanyakan itu tidak boleh kita tanyakan bagaimana istiwanya. Tidak kita ketahui. Kita beriman tentang Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadati bersemayam di atas arsy sana. Wa ilmuhu muhitun bikulli syai'in, ilmunya mengikuti segala sesuatu. Iman kita menjadi itu wajib, dan kita bertanya tentang itu kaifastawa, dan itu adalah bid'ah. Waktu itu sampai Imam Malik rahimahullah mengatakan akhrij hadha rajul fa innahu rajulun su, keluarkan orang ini dari majelis, kan dia adalah laki-laki yang buruk, pemikirannya rusak. Jadi seperti itu jemaah. Kita pahami aja dalam penjelasan para ulama mufassir itu, di antara Ibnu Abbas yang kita ketahui itu di Al-Quran. Beliau sendiri mengatakan bahwasanya setelah penjelasan tentang ayat Ar-Rahmanu 'ala al-istawa itu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan ba'inun min khalqihi, artinya terpisah atau jauh terpisah. Jadi tidak menempel. Kalau mungkin kita bahasa itu tidak menempel, dari ba'inun min khalqihi. Ya, sebenarnya kita ketahui semua tentunya adalah Arsy Rahman itu adalah sakfu al-jannah. Jadi itu adalah kubahnya itu, atau kubah atau yang berada di kubahnya surga itu, atau surga Firdaus yang paling tinggi itu adalah arsy itu tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih, tentunya lebih besar itu dari bisa kita bayangkan. Karena kita itu dengan kita paham itu, kita dengan iman kita. Sebab dalam satu hadis yang lain dikatakan bahwasanya mas samawatus sab'u, tidaklah permisalan langit yang 7 ini dibandingkan dengan kursinya Allah itu seperti sebuah gelang yang dilemparkan bi ardi falatin, kepada dalam suatu padang yang luas, padang pasir yang luas. Jadi perbandingan seperti itu bisa kita bayangkan. Tidaklah langit yang 7 ini, bumi dan langit yang 7 ini dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala, wasi'a kursiyus samawati dalam surat Al-Baqarah ayat 255 itu. Itu kursi itu tidaklah perbandingan, permisalan antara kursinya Allah dengan langit yang 7, bumi yang 7 ini seperti sebuah gelang yang dilemparkan di padang pasir yang maha luas. Nah, seperti itu juga perbandingan antara kursi dengan arsy. Seperti juga jadi perbandingan kursi dengan arsy itu seperti perbandingan sebuah gelang yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Nah,
Subhanahu wa taala bil jalali wal ikram. Begitu maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, di sini jemaah kemudian dijelaskan wal jibala arsaha ay ja'alaha rasiyatan fil ardi fala tasifuha riyahu mahmaqawiyah. Dan kemudian kami juga al-jibal arsaha artinya dan kami jadikan gunung-gunung itu kokoh, tegak berdiri kokoh di muka bumi ini, di bumi ini, maka dia tidak bisa hancur dengan tiupan angin dan walaupun sekuat bagaimanapun angin. Wahia aidan, dan dia juga yang akan jadi ya, seperti istilah dalam ayat itu, dia sebagai penguat atau pengunci atau sebagai paku pasak dari bumi agar dia tidak goyah. Nah, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum mata'an lakum wa li'an'amikum. Ay ja'ala Allah ta'ala mata'an lana natamatta'u bihi fi ma na'kul wa nashrab. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang, kemudian juga pohon-pohon atau tumbuhan ini sebagai mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan, sebagai untuk kita bersenang-senang, untuk kita bergembira bersenang-senang, dan juga untuk sebagai makanan bagi hewan-hewan ternakannya. Kita minum dan kita makan, juga makan dan minum oleh hewan-hewan ternak kita, dari onta, dari sapi, dari kambing dan seterusnya. Ya, dengan itu juga kita bisa kembangkan dengan peternakan dan seterusnya sehingga memiliki harta yang banyak. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya tentang nikmat-nikmat ini yang menunjukkan kesempurnanya penciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita jemaah, setelah diingatkan sebuah tentang nikmat-nikmat yang ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang akhir daripada kemana kita akan kembali nantinya. Yaitu kemudian Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى sampai di ayat فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita semua, jadi فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, ya ini maksudnya adalah terjadinya kiamat, bangkit hari kiamat. Jadi ini yang kedua, jadi tiupan yang kedua. Samaha qamah li'annaha dahiyatun 'azimatun tatimu kulla syai'in sabaqaha. Jadi karena memang maha dahsyatnya pada saat itu hari kiamat itu, pada tiupan yang kedua, karena memang saat itulah manusia nanti terdekat saat itu yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a. Jadi manusia akan teringat apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Karena memang manusia, subhanallah jemaah, pada hari itu nanti, pada hari kiamat itu semuanya pada ingat semua apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Karena memang apa yang dia lakukan di dunia ini dia akan ingat semuanya, karena tertulis semuanya di sebuah kitab yang nanti dia akan baca sendiri. Sebagaimana Allah firman dalam ayat lain itu, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika 'alaika hasiba. Maka kami akan keluarkan bagi dia, setiap diri, setiap manusia ini pada kiamat nanti sebuah kitab yang akan dia jumpai terbentang, terbuka. Kemudian dia diperintahkan, Iqra kitabaka, baca kitabmu ini, kitab catatan amalmu ini. Cukuplah diri kamu sendiri pada hari menjadi penghisap, penghitung amal-amalmu. Nah di sini jemaah, katanya saya di sini, fa idza qara'ahu yatadzakkaru masa'a ay ma 'amila. Tatkala dia membaca itu dia akan teringat, saya di saat itu, pada hari ini, pada jam ini, detik ini, di tempat ini, di tempat fulana, jadi fulaniyah dan seterusnya, apa yang dia sudah amalkan. Amal yaum. Adapun sekarang ini kadang-kadang ya kita manusia wajar. Ya saya berbicara kita semua. Kadang-kadang kita sebagai manusia kita lupa semua apa yang kita kerjakan. Jadi kita lupa. Amilna amalan katsira minha as-sholih, kita melakukan amal-amal sangat banyak. Di antaranya ada amal yang sholih, ada amal yang
sia-sia, lagu, ada amal-amal yang buruk. Dan tapi kita semua lupa itu. Jadi ya begitulah manusia. Jadi dia lupa. Dan itu juga sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak terlalu terpuruk kalau kita bikin amal-amal buruk kita tidak terpuruk. Ya, kita akan melalui susah dan sebagainya dan seterusnya. Tapi subhanallah, di situ juga hikmahnya, nanti pada hari kiamat semua amal kita dicatat semuanya di dalam sebuah kitab catatan, ya, ada di kiri kanan kita, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, ada yang mencatat semuanya. Jadi yang sahibul yamin mencatat kebaikan-kebaikan, ashabus shimal ya mencatat keburukan-keburukan kita lakukan. Semuanya tercatat, jemaah. Nasallallahu alaihi. Nah, kalau kita ingat seperti ini, rasa-rasanya kita tidak berani, ya tidak, kita terus menjaga, terus mawas diri kita agar selalu kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwasanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak dilafazkan, diucap satu ucapan saja, apalagi tentang amalan-amalan dengan jawab kita ini, kecuali ada malaikat yang mencatat, ada raqib dan atid yang mencatat amal perbuatan kita. Maka di sini dikatakan kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini akan menjadi menghisab, menghitung amalanmu. Karena kita akan ingat semua apa kita lakukan. Fahina yatadzaku masa'at. Maka pada saat itulah pada hari kiamat semua manusia ingat kembali karena dilihat dalam catatan amalnya, disuruh baca sendiri amalnya. Begitu seperti ini jemaah, maka orang-orang kafir dikatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dalam surat yang sebelumnya, surat An-Naba. Jadi karena pada saat itu kenapa orang-orang kafir ini berangan-angan atau bercita-cita, berdoa ya laitani kuntu turaba? Karena saat itu terjadi ada kisah hatta binatang domba atau kambing yang tidak bertanduk akan dia bisa melakukan kisah, membalas kembali, dia akan menanduk kembali kambing yang bertanduk yang telah menanduknya di dunia. Setelah itu Allah berfirman atau mengatakan kuni turaba, jadilah kalian semua turab, jadi langsung tanah semua binatang-binatang itu. Nah, tatkala melihat seperti itu dilakukan pada binatang-binatang hewan ternak itu, maka orang kafir pun ingin seperti itu. Jadi dia tidak nanti diazab di sisi Allah Subhanahu wa taala dosa atau kesalahan yang dilakukan, dosa-dosa atau kekufurannya. Makanya orang kafir itu mengatakan dalam surat ayat terakhir dari surat An-Naba itu, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, aduhai ya celaka diriku seandainya aku menjadi juga tanah, jadi tanah yang tidak ada dihisab, tidak ada dibalas dengan perbuatan amal perbuatan. Karena dia lihat saat itu binatang-binatang saling kisos, maka dikatakan kuni turaba, jadilah kalian semua tanah. Kemudian ayat berikutnya wa urrizatil jahimu liman yara, nanti ditampakkan, didatangkan neraka jahim itu jamaah. Subhanallah, bagaimana kita ketahui dari neraka itu atau neraka jahanam, neraka jahim ini nanti akan ditarik dengan 70.000 tali kekang. Jadi neraka itu ya, nanti ditarik dengan 70.000 tali kekang. Di setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Ini hadisnya sahih oleh Imam Muslim. Jadi apabila idza ulqiya minha adh-dhalimuna makanan dhalikan muqarrina da'a hunalika subura. Apabila orang-orang yang kafir itu, orang-orang zalim itu, ya orang-orang melakukan kesyirikan, orang-orang kafir itu, ya, mereka meminta, ya sudah hancur sudah kita, jadi binasa sudah kita. Tetapi apa? La tad'u suburan wahidah. Jadi tapi apa dikatakan, jangan kamu minta binasa sekali, tapi mintalah kebinasaan yang banyak. Karena memang tidak akan bisa mati lagi di sana. Jadi setelah ditetapkan sebagian dari ja'ala ra'yakum min ashabi jannatil firdaus ada dijadikan sebagai penghuni surga
kemudian juga ada sebagai penyenangkan didatangkan itu di akhir nanti al-maut itu didatangkan dijasadkan maut itu seekor kibas, seekor domba yang putih, kemudian dia disembelih di antara surga dan neraka. Jadi sudah tidak ada lagi kematian. Jadi ya ahlal jannah wahai surga khulud bila mautin, wa ya ahlan nar khulud bila mautin. Wahai surga bahagia kekal selama-lamanya, tidak ada lagi kematian setelahnya. Demikian juga bagi penduduk neraka, kecelakaan bagi kalian, kekal di neraka tidak ada. Maka bertambahlah kebahagiaan penduduk surga dan makin bertambahlah kesedihan. Jadi bermurah ahlun nasallallahu alaihi. Jadi seperti itu jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan ini kita ya sebagai wasiat buat diri anak dan antum semua, hendaklah kita semua dalam kita kehidupan ini terus dan menerus kita terus berusaha menjaga meningkatkan amal perbuatan kita, keimanan kita. Dan ada satu faedah tentang masalah iman itu. Jadi qaulu la ilaha illallah wa imatatul adza 'anil thariq a'laha qaulu la wa adnaha imatatul adza wal hayatu sunnah. Jadi iman itu ada 70 lebih cabang atau 60 cabang. Yang pertama qaul. Jadi iman itu adalah qaulul lisan. Kemudian juga wa amalul jawarih, dan juga amalul qalbi, itu al-haya. Karena haya itu adalah amalul qalbi. Nah, jadi amal soleh kita ini, amal kita yang kita sholat, kita apa kita itu adalah iman juga. Jadi termasuk iman. Jadi makin banyak kita lakukan amal-amal itu, maka akan makin meningkat iman kita yang dapat diri kita masing-masing. Termasuk juga adalah amalul qalbi. Jadi hati ini bisa. Jadi dia rasa amal itu adalah amalul qalbi. Ya, dia bertawakal, dia inabah, dia bertaubat, dengan dia menyesali apa yang itu adalah amal-amal hati. Dengan itu akan bertambah keimanan. Jadi mungkin kita mudah ya, kita menganggap remeh, mungkin kita melihat ada sampah atau kotoran atau yang mengganggu manusia, kita pungut itu, kita singkirkan kamu tempat sampah, itu adalah iman juga, cabang keimanan. Dan dengan itu Allah akan tingkatkan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat buat ana dan antum semua yang mendengarkan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita membacakan atau kita bacakan bersama, yaitu ayat berikutnya, yaitu fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Insyaallah pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma 'ana minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi